Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Segala puji hanyalah milik Allah. Oleh sebab itu sudah sewajarnya dan wajib setiap saat kita memuji syukur kepada Allah, yang mana pada kesempatan ini kita masih diberikan jatah usia, yang mudah-mudahan jatah usia yang akan kita manfaatkan ini menjadi berkah dan mendapatkan catatan amal soleh. Amin. Hadirin sekalian, kita lanjutkan pembacaan terjemah tafsir Al-Marughi. Kemarin sudah sampai halaman 60. Sekarang kita lanjutkan ke halaman 61. Penjelasan iman kepada hal yang gaib. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Iman adalah pembenaran secara pasti yang dibarengi dengan ketaatan dan penyerahan jiwa. Sebagai tanda iman ialah melaksanakan ketentuan dari iman tersebut. Iman ini mempunyai tingkatan yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat keyakinan iman itu sendiri. Wal ghaibi adalah sesuatu yang dapat diketahui yang tidak dapat diketahui oleh panca indera, seperti zat Allah, para malaikat, hari akhir, dan apa saja yang terjadi pada hari akhir, misalnya dibangkitkannya manusia, perhitungan amal, dan sebagainya. Iman kepada hal yang gaib berarti yakin akan adanya hal-hal yang di luar kemampuan indrawi, yang didasari oleh dalil atau perasaan yang benar. Orang yang beriman terhadap hal-hal yang gaib sangat mudah membenarkan adanya penciptaan langit dan bumi dan lain-lain yang sejenis. Jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada mereka mengenai alam yang hanya diketahui Allah, misalnya alam para malaikat, maka mereka pun akan membenarkan semua itu setelah yakin terhadap kebenaran yang dibawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan halnya orang-orang yang hanya mengetahui apa-apa yang bisa dijangkau panca indera, maka hal-hal gaib tersebut sangat sulit diterima. Dan jarang sekali dakwah Islam bisa menembus orang-orang yang berpaham demikian atau paham materialisme. Salat yang dikehendaki agama, wa yuqimunas shalah. Salat secara bahasa berarti sama pengertiannya dengan doa. Hal ini dinyatakan di dalam firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa sholli alaihim, yang artinya
dan mendoalah untuk mereka. Quran Surat At-Taubah ayat 103. Memanjatkan doa kepada yang disembah dengan ucapan atau perbuatan, atau dengan cara keduanya, berarti menunjukkan kebutuhan hamba kepada Allah agar diberi kenikmatan dan terhindar dari siksa dan bahaya. Salat sebagaimana telah digariskan di dalam Islam adalah pengungkapan paling baik keagungan yang disembah, yaitu Allah. Di samping menunjukkan betapa butuhnya hamba terhadapnya. Ini pun dengan syarat salat dilakukan secara benar menurut petunjuk-petunjuk agama kemuliaan. Menurut petunjuk-petunjuk agama kemudian. Jika sholat dilaksanakan dalam keadaan kosong dari perasaan khusyuk, sama saja dengan jasad tanpa ruh. Sekalipun tampak gerakan-gerakan sholat, ketika sholat dilakukan dengan cara ini, maka sang hamba tidak bisa dikatakan telah melakukan pekerjaan sholat atau mendirikan sholat. Sebab pengertian mendirikan di sini berasal dari kata Arab akomal ud, yang berarti jika kayu itu telah diluruskan dari kebengkokannya. Jadi pengertian mendirikan sholat yang sebenarnya adalah memerlukan kekhusyuan di dalam melakukan bagian-bagian sholat, dan hati tertuju kepada pengawasan Sang Maha Pencipta, seakan-akan pelaku sholat melihatnya. Hal ini seperti ungkapan salah satu hadis, "U'budillaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka." Yang artinya, sembahlah Tuhanmu seolah-olah kamu melihatnya. Jika kamu tidak bisa melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu. Jika memperhatikan bahwa sholat mempunyai peranan penting di dalam menyucikan jiwa yang dapat mengantarkan kepada kerajaan Allah, karena itu Allah menjelaskan pengaruh-pengaruh sholat bagi yang mendirikannya melalui firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Artinya sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat ke-45. Nabi juga menjadikan sholat sebagai tiang agama. As-sholatu imaduddin waz-zakatu qintaratul Islam. Artinya sholat adalah pilar agama dan zakat sebagai langit-langitnya Islam. Sekali lagi, as-sholatu imaduddin waz-zakatu qintaratul Islam. Salat adalah pilar agama dan zakat sebagai langit-langitnya Islam. Allah telah memerintahkan agar salat ini didirikan sesuai dengan firman-Nya, wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat. Di Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-43. Allah juga menjelaskan suatu anjuran agar sholat tetap mendapatkan penjagaan
Hal ini diungkapkan di dalam firman-Nya, alladzina hum ala sholatihim daimun. Yang mereka itu tetap mengerjakan sholatnya. Al-Quran Surat Al-Ma'arij ayat ke-23. Allah memerintahkan agar sholat didirikan tepat pada waktunya, seperti firman Allah, inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mawquta. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Al-Quran Surat An-Nisa ayat ke-103. Allah juga memerintahkan, menganjurkan agar sholat dilakukan secara berjamaah. Warka'u ma'ar raki'in. Dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-40. Allah juga memerintahkan agar sholat didirikan dengan khusyuk. Di dalam firman-Nya, alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat kedua. Sahabat sekalian, mungkin pada kesempatan ini saya cukupkan sampai di sini. Dan semoga kita semua, baik yang hadir di tempat ini ataupun dimanapun berada, kita semua mudah-mudahan semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk tetap bisa bersama-sama membaca terjemah tafsir Al-Marogi untuk di media. Semoga kita semua, untuk yang di media mungkin dalam kesibukannya tidak sempat membaca. Insya Allah sahabat semua tinggal membuka channel ini dan mendengarkan. Semoga alat dengar yang Allah berikan kepada kita di saat didakwa, mudah-mudahan bisa menjawab bahwa alat dengar yang Allah berikan kepada kita dipakai untuk mendengarkan hal-hal yang menuju untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Jangan khawatir, insya Allah catatan di Allah sekecil apapun tidak akan berubah, tidak akan hilang. Jadi semoga kita semua yang hadir di sini dan juga di media ataupun dimanapun berada, semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah dan tetap diberikan kekuatan untuk bisa melaksanakan, mengikuti apapun kegiatan yang dapat memotivasi untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin pada kesempatan ini saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas tutur kata dan bahasa saya yang kurang pas. Itu murni dari kesalahan dan kelemahan saya sebagai manusia. Dan yang benarnya dijamin itu mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, mohon diingatkan untuk yang selanjutnya kita maju ke halaman 64. Jadi sekarang tadi dari halaman 61 sampai halaman 64. Terima kasih.